berarti tangan kita gunakan untuk amal soleh. Berarti tangan kita benar-benar sudah merefleksikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kita ngelanjutin lagi ngaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi wasilah untuk sampai ke surganya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil akhir. Iwan wa ahwatu billah yang dirahmati Allah. Baik, sebelum masuk materi seperti biasa kita kirimin Fatihah untuk Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami sebagai mu'alif, musonib, pengarang kitab Safinatun Najah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa samaina nabi alaihi salam wa samaina wa ya imati Nasaduddin Abu Bakr Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil wa sumailan wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mustanifin al mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa zahirin sadati sufiyatil muhaqqiqin wal fuqaha'i wal mujtahidin fid din wal ulama'ir rasidin wal qura'il mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil mukarramin wa sumailan qasil azam qutubil alamin sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirra wa sayyidi Imam Bahauddin Aksabandirun ya Allah wa sayyidi Abdullah Mubarak Ibnu Muhammad ya Allah wa sayyidi Ahmad Saiful Abad Jilani bin ya Allah wa Sumaila wa Wali Zakaran ya Allah anhum wa Sumaila wa Baim radhiyallahu anhum ususan ila Rabbi Munjir ibnu Fuad al-Musawa al-Bagburallah wa Sumaila wa Sulaim ibnu Sumer al-Hadrami sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan rukun wudu yang ketiga ya. Furudul wudu'i sittatun. Rukun wudu itu ada 6. Al-awalu yang kemarin pertama nih ya, asani ghuslul wajhi, membasuh muka. Terus yang ketiga as-salis ghuslul yadaini ma'al midaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku ya. Ada 3 tata caranya. Kalau basuh muka tuh semuanya harus kena ini sampai perbatasan rambut kita nih. Ini sisa yang gak ada rambut ini harus kena air. Jangan sampai yang ini sebelah sini ini nggak kena air. Ini harus kena air semua sampai ke samping-samping, sampai ke dagu kita sini. Ini kena air. Jangan sampai ada yang tidak terkena air. Kalau nggak terkena air wudu kita nggak sempurna. Nah, begitu pula ketika kita ghuslul yadaini ma'al midaini ma'al mirfaqaini, saat kita membasuh kedua tangan sampai dilebihin kalau bisa 5 cm ya, agar siku kita kena basah, kena air ya. Itu perlu diperhatiin. Kalau wudu nggak boleh keburu-buru kayak cacing cebok. Wudu udah kayak mau ngambil gaji, buru-buru ya, kedebak, itu namanya nggak khusyuk. Wudu yang benar khusyuk, tertib, jangan sampai ada sedikit pun bagian tubuh kita yang tidak terkena air. Akhirnya menjadi nggak sah wudu kita, sholatnya pun nggak sah ya. Terus filosofi dari membasuh tangan,
saat saya membasuh tangan, saya selalu dalam hati berdoa agar menjadikan tangan kita ini melaksanakan apa-apa yang Allah ridhoi, membantu orang miskin, sedekah, kemudian membantu orang-orang yang memang membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita. Jadi ketika tangan kita sering dibasuh, akhirnya kita banyak melakukan amalan-amalan yang baik dengan menggunakan tangan kita, nganterin orang ngaji, ya, nganterin orang ziarah, nganterin orang sakit, itu termasuk berarti tangan kita gunakan untuk amal soleh. Berarti tangan kita benar-benar sudah merefleksikan wudhu kita ketika membasuh tangan. Ketika membasuh tangan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tangan kita gunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ikhwanu akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Nah, kalau udah gitu enak, ya. Jadi kalau udah basuh tangan, nggak boleh lagi nyolong, nggak boleh lagi korupsi, nggak boleh lagi jambret, nggak boleh lagi begal, nggak boleh lagi ngerampok. Kalau kita masih punya keinginan menginginkan barang orang lain, nyolong, nyopet, jambret, apalagi begal, tapi kita sholat, percuma, sia-sia. Maka makna dari membasuh tangan sampai siku itu nggak ada maknanya ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita masih gunakan tangan kita untuk hal-hal yang haram. Iwan wa akhwatu fillah rahmati Allah. Dengan demikian, ketika kita sudah bisa menghindari semua hal-hal negatif, kita tidak menggunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang haram, apalagi megangin perempuan, tangan kita gunakan buat grepe perempuan yang bukan mahram kita, bukan bini kita, bini orang, na'udzubillah min dzalik. Termasuk janda, walaupun dia nggak punya suami, tetap nggak boleh kalau kita belum nikahin, ya. Maksudnya grepe, senang banget sama yang kayak begituan. Berarti percuma wudhu kita tiap hari basuh tangan kita, tapi kita masih menggunakan tangan kita untuk hal-hal maksiat, untuk megang hal-hal yang haram. Ikhwan wa akhwatu fillah dirahmati Allah. Mungkin itu aja, mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.